guys, kembali lagi dengan saya Tiara Mutmainnah, siswi dari SMK Negeri Sulbar, jurusan Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, kelas 11. Nah, di video kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang profil sekolah SMK Negeri Sulbar. SMK Negeri Sulbar merupakan sekolah menengah kejuruan yang terfokus di bidang pertanian. Sekolah ini beralamat di Jalan Pahlawan Tasiu, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Sekolah ini memiliki luas wilayah yang kurang lebih 7 hektar dan memiliki 25 bangunan. Sekolah ini berdiri pada tanggal 30 Maret tahun 2015. Dan memiliki 2 program studi. Yang pertama yaitu Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian atau disingkat dengan APHP. Dan yang kedua, Agribisnis Tanaman Perkebunan atau disingkat dengan ATP. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar
berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia.
Kalian tadi sudah melihat beberapa gambaran serta biodata SMK Negeri Sulbar. Namun, bukan itu tujuan saya untuk membuat video ini, melainkan mengerjakan tugas proyek mata pelajaran hewani. Ciri-ciri ikan segar dan yang tidak segar. Dilihat dari mata, yaitu ikan segar matanya cerah dan tidak cembung. Sedangkan ikan tidak segar matanya merah dan cembung. Dan ikan segar tubuhnya jika ditekan kembali semula. Sedangkan ikan tidak segar jika tubuhnya ditekan tidak kembali semula. Ikan segar warna insangnya merah gelap. Sedangkan ikan tidak segar warna insang merah. Warna pada ikan segar cerah, sedangkan warna ikan tidak segar warnanya pudar. Ikan segar perutnya tidak terbuka, sedangkan ikan tidak segar perutnya terbuka. Ekor ikan segar tidak terbelah dan cacat, sedangkan ekor pada ikan tidak segar terbelah dan cacat. Bau pada ikan segar tidak berbau amis dan tidak dihinggapi lalat. Beda dengan ikan tidak segar akan berbau amis dan dihinggapi lalat. Alam semesta dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Hidup berdampingan satu sama lain. Salah satu hewan yang kerap ditemu dalam lingkungan sekitar adalah ikan. Kamu pasti sudah tak asing lagi dengan hewan satu ini. Ikan biasa dipelihara sebagai ikan hias atau dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari. Kandungan ikan kaya akan manfaat karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Selain itu, ternyata ikan juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Ikan sendiri termasuk dalam anggota vertebrata atau hewan yang memiliki struktur tulang belakang. Nah, dalam klasifikasi vertebrata, ikan juga digolongkan dalam jenis hewan berdarah dingin atau poikilotermik. Hewan berdarah dingin sendiri merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada.
Sebagai kelompok vertebrata, ikan memiliki ragam dan jumlah spesies terbanyak, yaitu lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ikan memiliki bermacam ukuran, mulai dari yang paling besar seperti paus hiu yang berukuran 14 meter, hingga yang paling kecil seperti Stout infantis yang hanya berukuran 7 mm. Ciri-ciri ikan secara umum dimiliki hampir seluruh jenis ikan. Ciri-ciri ikan dapat dikenali melalui fisik, tubuh, sifat, dan caranya hidup. Berikut ciri-ciri ikan secara umum. Bernapas dengan insang. Ciri-ciri ikan yang pertama adalah dilihat dari caranya bernapas. Insang merupakan alat pernapasan yang terdapat pada banyak organisme air, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen yang banyak mengandung lamela atau lapisan tipis. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Struktur tubuh. Tubuh ikan terdiri dari bagian kepala, badan, dan ekor. Pada umumnya, tubuh ikan ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Sisik ikan biasanya tersusun dari zat kapur. Sistem pencernaan ikan tersusun lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, hingga anus. Alat ekstraksi berupa ginjal dengan tipe pronefron atau mesonefron, sedangkan sistem koordinasinya terdiri atas sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem hormon. Ikan memiliki alat indera berupa sepasang mata, sepasang telinga dalam, indera pembau, dan gurat sisi. Gurat sisi terdapat di sepanjang sisi tubuhnya, berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Berdarah dingin. Ikan termasuk organisme berdarah dingin atau poikilotherm. Artinya, suhu tubuh ikan dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya hidup. Suhu tubuh bagian dalam ikan terlebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh luar. Perkembangbiakan ikan dapat bersifat ovipar atau vivipar. Fertilisasi ikan dapat terjadi di luar tubuh atau secara eksternal atau di dalam tubuh secara internal. Alat reproduksi pada ikan dapat terpisah atau dapat bersifat hermafrodit. Nah, habitat ikan dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air asin dengan kedalaman bervariasi. Namun, danau yang terlalu asin seperti Great Salt Lake tidak bisa menghidupi ikan. Ada beberapa spesies ikan dibudidayakan dan dipelihara untuk hiasan dalam akuarium, yang juga sering dikenal sebagai ikan hias. Hasil penangkapan ikan seluruh dunia setiap tahunnya berjumlah sekitar 100 juta ton per tahun. Nah, teman-teman, hanya itu saja yang saya dapat sampaikan tentang menerapkan hasil ikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.